Assalamualaikum, selamat siang dan sanak Info Sumber semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV pada siang hari ini. Dan sanak Info Sumber, kalau misalnya kita ngomongin sampah, itu tuh bukan cuman sampahnya aja ya, tapi kalau sekarang itu udah melebar kepada kebiasaan masyarakat nih. Soalnya isu sampah ini memang erat kaitannya dengan kebiasaan manusia atau kita sendiri. Mungkin juga erat kaitannya dengan kesehatan, lingkungan, bahkan masa depan sebuah kota. Nah, dan beberapa tahun terakhir kita udah mulai lihat nih gerakan anak muda itu sudah banyak yang turun langsung ke lapangan, sudah sadar bahwa sampah-sampah ini memang harus dibersihkan atau dikelola. Jadi mulai dari bikin komunitas lokal sampai ada gerakan yang besar yang berhasil bikin isu sampah itu jadi dekat dengan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Khusus hari ini di podcast Info Sumber TV, Riani bakal ngobrol bareng seseorang yang juga sudah lama bergerak di isu pengelolaan sampah khususnya di Kota Padang. Pada siang hari ini sudah hadir Bapak Faldilur Rahman, Ketua DPD Asopsi Kota Padang periode 2025-2028. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Pak Faldi. Selamat siang Kak. Kita ngomongin Pak atau Bang aja nih, karena masih muda. Bang aja sih Kak, gak apa-apa. Masih muda ya Dasar Kepo Sumber ya, kayak Bang Faldi ya? Iya, Bang Faldi aja Kak. Nah, jadi Dasar Kepo Sumber, Bang Faldi ini adalah salah seorang pemuda Kota Padang yang aktif dalam isu pengelolaan sampah. Jadi ini kalau ngomongin tentang sampah nih, Dasar Kepo Sumber, kita langsung kayak bau, kotor, dan sebagainya macamnya. Tapi di tangan Bang Faldi ini sampah dikelola menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi, betul? Betul. Nah, jadi di hadapan kita nih sudah ada beberapa produk, kalau boleh dibilang ini adalah hasil dari pengelolaan sampah. Tapi nanti kita ngobrolin ini ya, kita coba korek sedikit background kenapa nih Bang Faldi tertarik untuk terjun ke isu ini. Sementara banyak pemuda lain mungkin kayak bisnismen gitu ya, atau politik. Sedangkan Bang Faldi tuh mengurusin sampah gitu. Backgroundnya seperti apa? Kenapa bisa sampai ada di lingkungan yang seperti ini? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi yang pertama pasti background pendidikan. Nah, jadi pendidikan Faldi itu memang dimulai dari D3 Teknik Kimia, kemudian S1 Teknik Lingkungan, dan S2 Teknik Lingkungan. Nah, pada S1, Faldi itu membahas penelitian tentang sampah, riset tentang sampah pirolisis. Jadi berdasarkan hal itu, memulai dari background pendidikannya sampah, kemudian mencintai sampah. Nah, jadi belajar, kemudian membaca, melihat pengalaman orang-orang yang sukses di bidang pengolahan sampah. Dulunya sampah itu dianggap hasil buangan, bau, betul. Orang sampah pasti nggak mau sekolah sampah. Tapi sekarang Kak, kalau kita lihat sudah banyak entrepreneur yang bergerak di bidang sampahan. Itu kita sebut dengan ekonomi sirkular. Ada juga sudah beberapa pengusaha itu bergerak di bidang sampah, pengolahan sampah itu sudah ada yang berhasil mengubah sampah menjadi produk nilai ekonomis. Salah satunya adalah Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Jadi Asosiasi Bank Sampah ada Indonesia itu Ibu Wildayanti. Beliau malahan omsetnya sekarang sudah miliaran dengan mengolah sampah. Jadi paradigma yang orang menganggap sampah itu apa sih, sampah nggak bau, dibuang. Tapi sekarang kita robah, sampah itu ternyata selain kita juga bisa menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi sampah, ternyata sampah ini juga bisa mengubah jadi bernilai ekonomis. Oke, baik. Jadi bisa dibilang ini memang backgroundnya dari pendidikan dulu ya Bang Faldi? Iya, pendidikan ya. Jadi ini Bang Faldi ternyata untuk Info Sumber gak main-main pendidikannya. Sudah S2 ternyata di teknik lingkungan ya. Sampai akhirnya tertarik. Iya, betul. Karena ada studi mengenai ini dan juga melihat mungkin orang-orang yang sebelum Abang juga sudah ternyata berhasil mengelola sampah ini. Khususnya yang dikelola itu sampah plastik ya Bang Faldi ya? Iya, memang yang banyak sekarang ini yang diolah itu adalah sampah plastik, karena sampah plastik itu susah terurai di lingkungan. Jadi memang itu dari fokus utamanya sekarang. Berdasarkan kalau kita lihat beberapa artikel atau berita menyatakan bahwasannya Indonesia itu menghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia untuk laut. Itu bukan suatu prestasi, gak malah hal yang memalukan. Memalukan. Jadi sekarang itu memang banyak sih di sampah plastik orang lebih fokusnya mengolahnya.
pengolahan sampah plastik. Tapi semua yang dikatakan Bang Faldi ini tentu tidak semudah saat dijalankan begitu. Iya betul, ya, betul. Karena kalau misalkan tentang Infosumber ini mungkin berjalan aja gitu ya di sudut pekarangannya atau di mana kita sangat mudah menemukan sampah plastik yang tidak dikelola. Iya. Bahkan bukan dikelola ya, dikelompokkan kepada sampahnya sendiri masing-masing. Iya, jarang betul orang Kak. itu ya. Memilah aja masyarakat kita masih belum bisa. Betul, memilah aja masih belum bisa. Nah, Bang Faldi sendiri waktu saat terjun pertama kali itu respon masyarakat bagaimana? Karena kan yang susah diedukasi sebenarnya masyarakatnya kan. Iya, betul. Bagaimana itu mengumpulkan? Apakah mulai dari mengumpulkan sampah sendiri atau bagaimana? Pertama memang agak susah Kak, karena memang kesadaran masyarakat kita itu masih kurang. Nah, masyarakat kita itu masih menggunakan paradigma lama pengolahan sampah. Bagaimana? Kumpul, angkut, buang. Jadi sampah itu dikumpul, kemudian melalui petugas itu dibawa, diangkut, kemudian dibuang ke TPA. Betul. Jadi menurut mereka itu yang paling praktis. Kumpul, angkut, buang, dan bayar. Nah, buang ke TPA. Nah, itu kan paradigma lama. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu masih tidak mau ribet dengan masalah sampah. Jadi mereka masih menggunakan paradigma lama. Tapi sekarang kita sudah berubah ke paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma barunya adalah bahwasannya sampah ini bisa diolah menjadikan produk yang bernilai ekonomis yang berdampak terhadap ekonominya kita nantinya gitu kan. Oh gitu. Saat Abang pertama kali memulai nih, saat tahu ternyata sampah ini memang punya nilai sisi ekonomis. Bagaimana cara mengolahnya pada pertama kali pada saat itu? Pertama kali waktu nyusun skripsi Kak. Jadi kebetulan judul skripsi Faldi itu adalah mengolah sampah tempurung kelapa dengan metode pirolisis menjadi asap cair. Oke. Nah, di sana pertamanya. Kemudian baca-baca referensi, wah ternyata banyak sekali referensi-referensi yang mengatakan bahwasanya sampah ini bernilai ekonomis kalau kita olah. Contohnya di tempurung kelapa. Tempurung kelapa kita olah jadi asap cair. Asap cair itu sekarang banyak digunakan oleh pengusaha kayu untuk pengawet kayu. Itu yang grade 3-nya. Yang grade 2-nya untuk insektisida. Yang grade 1-nya yang paling tinggi itu adalah digunakan untuk pengawet makanan. Oh, ya. Bisa ya ternyata? Bisa pengawet makanannya dari hasil pirolisis sampah tempurung kelapa tadi. Dari sampah tempurung kelapa Iya, ya. Jadi ini berawal dari skripsi ternyata dan skripsi ya. Ini cukup menarik tentang sampah ya, karena memang ya Bang Faldi, dinamika sampah di Kota Padang itu semeraut banget. Betul. Belum lagi TPA yang penuh sudah membludak gitu ya. Betul. Memang ternyata kita mengetahui fakta bahwa memang sampah di kota kita sendiri tidak diolah. Hanya beberapa mungkin kelompok masyarakat yang sadar, mungkin seperti Bang Faldi ini yang akhirnya oke, kita mengolah sampah bersama-sama. Ini realita di lapangannya menurut Abang yang salah itu dari mana sebenarnya? Apakah sistemnya, kesadaran masyarakat, atau fasilitas sampahnya sendiri yang tidak mendukung? Yang pertama, kalau kita fokus ke Kota Padang, mungkin fasilitas Kak. Fasilitas di Kota Padang itu masih pengolahan sampahnya itu terpusat ke TPA. TPA kita juga masih open dumping, yang masih terbuka tanpa ada pengolahan. Kalau di kota-kota lain sudah mulai TPA-nya itu melakukan pengolahan. Jadi memang TPA kita itu satu-satunya di Kota Padang adalah TPA air dingin dengan luas 33 hektar. Nah, diprediksi TPA itu akan penuh 10 tahun lagi. Nah, kalau kita tidak antisipasi hal seperti itu Kak, maka pengolahan sampah di Kota Padang mau jadi apa? Apakah kita harus buka TPA baru lagi? Itu tidak menyelesaikan masalah juga. Ya, di sana satu fasilitas TPA, ya, fasilitasnya yang pertama. Yang kedua memang edukasi Kak. Karena memang masyarakat kita ini masih minim edukasi tentang pengolahan sampah. Karena memang masyarakat menganggap sampah itu paradigma lama ya, kita tinggal kumpul, angkut, buang, malah ada yang membakar sampah. Ya, bakar sampah selesai masalah katanya kan. Jadi edukasi itu yang masih minim. Kemudian teknologi juga kita masih kurang. Jadi itu beberapa hal yang memang yang membuat pengolahan sampah khususnya di Kota Padang itu masih belum kembang gitu Kak. Jadi memang masih stuck di situ-situ aja ya. Situ-situ aja. Karena memang bahkan di tahun 2026 ini Nusa Tenggara Infosumber susah menemukan masyarakat yang mengelola sampahnya dengan baik. Iya. Betul ya. Betul. Jadi meskipun ya kalau misalkan di luar kita melihat sampah sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok sampah gitu. Sampah kering, sampah makanan, sampah plastik, sampah kertas. Tapi dalam realitanya ketika sampah itu diangkut Bang Faldi, iya betul, itu masih dalam satu bentuk sampah ya. Jadi tidak dipisah-pisahkan lagi. Jadi kadang kita berpikir apakah sistemnya, fasilitasnya, ternyata kadang
mungkin Dunsana Campus Sumbar yang bisa menjawab sendiri. Nah, sekarang Bang Faldi apakah bergerak sendiri atau sudah ada komunitasnya? Kami kebetulan di kampus Politeknik IT Padang, jadi kami di Politeknik IT Padang yang merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perindustrian itu memang kampus hijau, kampus hijau yang memang peduli lingkungan. Nah, berdasarkan itu bergerak dari sana, makanya kami berkumpul antara dosen, kemudian juga ada tendik, tenaga kependidikan PLP berkumpul di mana pada tahun 2020 pada saat pandemi kami berkumpul, kita tidak terbatas aktivitas, kerja kita juga online. Gimana sih kita ngumpul, apa sih permasalahan yang sekarang ini yang jadi hot issue di kalangan masyarakat, apa yang kita, nah pas kami ngumpul itu ada inspirasi untuk membuka ide gimana kalau kita membuka atau membuat satu inovasi itu bank sampah gitu Kak. Oke. Sistemnya bagaimana? Apakah nanti kampus sendiri atau mungkin masyarakat sekitar kampus itu bisa mengumpulkan sampah mereka kemudian diserahkan kepada bank sampah milik Bang Faldi atau seperti apa? Jadi bank sampah ini hampir mirip dengan bank kita nabung konvensional. Kalau di bank biasa kita nabung uang ya Kak. Kemudian kita narik uang lagi kan. Betul. Kalau di bank sampah kita nabung sampah, tapi yang kita tarik itu adalah uang. Oh, Jadi hampir sama dengan bank, dan struktur organisasinya juga mirip dengan bank. Ada direkturnya, jadi yang tertinggi di bank sampah itu direkturnya. Ada bagian tellernya. Seperti di bank biasa ya, juga ada bagian keuangannya seperti di bank-bank biasa. Jadi kalau di bank sampah kita ada pengolahannya, jadi si nasabah, jadi kita nyebutnya juga nasabah. Nasabah ya? Nasabah, jadi nasabah mendaftar dulu menjadi nasabah bank sampah, kemudian setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan buku tabungan. Buku tabungannya sama juga dengan buku tabungan yang biasa kita gunakan di bank. Di bank, jadi kemudian dapat buku tabungan, kemudian mereka membawa sampah. Tapi di bank sampah ini, itu yang paling penting adalah edukasi tadi. Mereka harus, nasabah wajib membawa sampah dalam bentuk terpilah. Ya, terpilah. Kemudian dibawa ke bank sampah, diterima oleh teller bank sampah, kemudian dicatat berapa beratnya, kemudian di beberapa sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomis, dan beberapa sampah lagi dibawa ke pengepul. Kemudian hasil dari tabungan nasabah itu nanti kita akan bagi. Jadi 70% itu untuk nasabah, 30% untuk operasional bank sampah. Kemudian kalau kami di Politeknik IT Padang ada 3 jenis tabungan Kak. Ada tabungannya yang untuk kuliah. Jadi mahasiswa nabung sampah selama 6 bulan, nanti mereka pas mengambil uang kuliah, bayar uang kuliah, mereka ngambil tabungannya. Kami menyediakan itu. Jika ada dari tabungannya. Kalau misalkan ada mahasiswa. Yang kedua, untuk kurban bagi pegawai atau bagi dosen Politeknik IT Padang yang pengen nabung sampah, nanti mereka tahun besoknya ngambil tabungannya untuk kurban. Yang ketiga adalah tabungannya yang bisa kapan diambil saja. Ya kalau misalkan tabungannya 25.000 ya diambil. Nah, harga sampah itu Kak mirip dengan harga emas. Fluktuatif juga, naik turun. Jadi kalau misalkan Kakak nabung sampah hari ini, kita akan update harga sampahnya berapa, sampah plastik berapa, sampah kertas berapa. Jadi sama kayak emas. Jadi memang itu yang membuatnya, makanya itu namanya bank sampah gitu Kak. Berarti ini dari masyarakatnya sendiri ya, dan Dunsana Campus Sumbar harus mengklasifikasikan sendiri sampahnya. Betul. Sampah yang diterima itu sampah plastik dan sampah kertas berarti? Tergantung dari bank sampah. Jadi masing-masing bank sampah ada yang fokus sampahnya plastik. Kalau kami fokusnya ke minyak jelantah, kemudian sampah plastik, kemudian sampah organik sama sampah dapur. Kemudian yaitu 3 itu lebih fokusnya. Kemudian sampah kertas satu lagi Kak. Kertas. Karena memang di kampus lebih banyak kertas kan. Iya betul. Jadi banyak ya ragam sampah yang bisa diterima di bank sampah milik Poli IT Padang. Jadi ini buat Dunsana Campus Sumbar yang daripada nyampah ya di rumahnya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa belajar untuk mengklasifikasikan sampahnya. Nanti bisa ditukarkan ke bank sampah di Politeknik IT Padang. Sama Pak Faldi nanti dikasih duit ya. Jadi duit ya Pak ya. Jadi motonya sampah terpilah, rupiah melimpah. Itu tagline-nya.
Sampah terpilah, rupiah melimpah. Ini boleh sekota Padang ke sana Pak Faldi? Boleh sih Kak, tapi kami saat ini membatasi karena memang nasabah kami sudah 200. Udah banyak. Sedangkan personil kami tidak terlalu banyak, jadi untuk saat ini mungkin kami batasi dulu. Sudah banyak Sudah ternyata. banyak. Jadi tunggu bank sampah yang lain. Ya. Nah, di hadapan kita saat ini Bang Faldi ini sudah, ini apa nih? Ini apakah produk dari bank sampah atau apa? Ini produk dari Bank Sampah Ihsan Oke Politeknik Ati Padang Kak. Oh, ini ada sabun cuci piring. Sabun cuci piring ya. Ini bikinnya gimana kok bisa? Jadi ini sabun, namanya adalah sabun cuci piring ekoenzim. Jadi kami ini spesialnya di ekoenzimnya Kak. Ekoenzim seperti ini yang warna ini. Oh, yang warna ekoenzim. orange ya. Ekoenzim itu adalah hasil fermentasi dari sampah organik, sampah buah-buahan, sampah sayur-sayuran. Kita fermentasi dengan menambahkan gula merah selama 3 bulan menghasilkan cairan seperti ini. Oke. Nah, cairan ini yang bermanfaat sejuta, kata orang ekoenzim itu adalah cairan sejuta manfaat. Dia fungsinya bisa untuk pembersih lantai, pembersih kaca, sabun, kemudian juga bisa untuk membersihkan luka. Banyak sekali fungsinya Kak. Jadi ini ditemukan oleh peneliti Thailand. Dia meneliti selama lebih kurang 30 tahun untuk meneliti ekoenzim ini. Maka dia hak patennya ekoenzim ini tidak boleh diperjualkan. Tapi yang boleh diperjualkan adalah produk turunan dari ekoenzim, seperti sabun. Gitu. Tapi kalau ini dipakai berbusa juga nggak? Nggak Tidak. nggak berbusa Kak. Dosa konsumer kalau bisa cium ini baunya apa ya? Seperti memang agak sedikit tengik sih baunya, tapi tidak yang begitu mengganggu ya. Rene juga agak sulit. Ternyata seperti ini bau ekoenzim. Sering lihat di internet tapi baru sekali ini Rene ciumnya. Agak asam ya Kak? Iya, agak asam dan iya agak asam. Memang bau buah-buahan ya. Buah-buahannya. Buah-buahan. Dia tergantung buah-buahannya. Jadi berdasarkan, ada salah satu dari anggota bank sampah melakukan riset ini Kak. Riset dia mencoba variasikan sampah-sampah, sampah jeruk, sampah nanas, sama pepaya dan 6 variasi. Jadi yang bersih itu adalah dari ekoenzim dari jeruk. Oh, lebih bersih. Karena dia mengandung enzim lipase yang tinggi, yang bisa untuk membersihkan lebih, daya bersihnya lebih tinggi. Itu berdasarkan riset dari salah satu anggota bank sampah, dosen kita. Ternyata nih nggak sembarang aja ya dan sebar ya. Ada banyak penelitian di balik itu sampai akhirnya bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Betul, Kak. Jadi ada trial dan errornya sendiri. Kalau yang ini berarti berbagai macam buah-buahan. Kalau ini campur sayur sama beberapa buahan, karena memang kita stok dari sampah kita memang juga kurang, Iya, jadi kalau kita terbatas ya. Ini banyak banget nih dan sedikit Sumber produknya ada scented candle juga. Yang ini emang bawa kopi banget. Ini juga dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Wow, jadi nanti dikasih parfum aja ya Bang ya? Jadi ini alhamdulillah Kak, kita membuat alatnya sendiri, alat pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Dan alhamdulillah pada tahun 2023, di saat ada kegiatan Penastani dulu, 2023, kami menjadi juara ketiga Sumber Innovation Award. Sumber Innovation Award karena membuat alatnya. Jadi kami alat buat sendiri, alat pengolahan minyak jelantahnya dengan sistem otomasi laju alir. Dan insya Allah nih Kak, insya Allah rencana kami risetnya untuk kedepannya alatnya akan kami jadikan IoT, Internet of Things. Jadi besok kami bisa mengolah minyak jelantahnya melalui handphone aja. Kalau sekarang kan enggak, kami harus liatin dulu alatnya jalan atau enggak, apakah minyaknya terolah atau bagus atau enggak. Jadi setiap harus kontrol bolak-balik Kak. Jadi untuk memudah itu nanti insya Allah riset kedepannya mudah-mudahan dipermudah kami untuk melakukan riset ini akan menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi semoga ini ya berjalan dengan baik. Apakah ini disupport oleh kampus atau? Sangat support sekali kampus. Alhamdulillah sangat support sekali Kak. Ya. Baik moral maupun material disupport sekali Kak. Disupport oleh kampus tuh, dosen Sumber nih keren banget ya. Jadi selain menghadirkan komunitas seperti ini, ternyata kampus Politeknik Ati Padang juga sangat mensupport semuanya dari alat-alatnya juga ya Bang ya. Betul Kak. Betul. Nah kalau yang ini, Rena sering banget liatin ini material untuk meja bukan ya? Meja, kursi, ada juga jadi ubin.
Betul, ini sangat solid ya. Kalau misalkan Nusa Eco Sumber mungkin sering lihat konten pengelolaan sampah, ini menjadi salah satu primadonanya. Iya betul. Karena ini paling laku untuk dijual katanya. Iya betul Kak. Kalau ini materialnya sendiri sebanyak apa yang digunakan plastik ya Bang Faldi? Kalau untuk ini, untuk yang satu ini sekitar 5 sampai 6 kilo sampah plastik ADPE. Sampah plastik ADPE ini. Oh, ini sampahnya. Iya, ya kayak tutup botol high density polyethylene yang tebal-tebal nih Kak. Kemudian kita lakukan pencacahan. Nah, pencacahan nanti seperti ini nanti. Oh, jadi ini hasilnya. Jadi ini hasil dicacah. Kemudian dicacah baru kita masukkan ke cetakan press. Jadi ini kita masukkan ke cetakannya. Kemudian dengan temperatur sekitar 300 derajat Celcius meleleh. Kemudian langsung masuk cetakan, maka jadi cetakan seperti ini. Kami sudah buat jadi kursi buat kursi karena kursinya besar jadi agak susah bawa tadi. Oke juga ya, kasihan juga nih kembali bawa kursi ke sini. Tapi ini salah satu yang paling solid ya. Iya betul. Paling solid yang paling sering yang paling sering nampak ya di produksi bahwa ini outputnya. Apakah ini juga paling laku Bang Waldi? Untuk saat ini kalau yang jadi best seller itu masih lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Karena lilin aromaterapi ini kan fungsinya untuk kalau kita nongkrong di kafe sebenarnya kan untuk menghilangkan stres Kak. Betul. Lebih ke ke perasaan untuk menenangkan perasaan. Nah jadi mungkin di Kota Padang banyak lagi stres Kak. jadi banyak yang best sellernya itu lilin aromaterapi ya. Karena membawa bau-bau dan hawa-hawa menenangkan. Kalau kita kan masing-masing kita ada bau-bau khas yang membuat kita tenang pikiran kita. Kalau saya kan lebih ke kopi, makanya kalau bau-bau kopi lebih tenang. Lebih tenang ya. Bang Faldi, sekarang kita balik nih. Tadi di awal kan Abang menyinggung soal bahwa ternyata bank sampah ini itu ada sisi yang menaikkan ekonomi masyarakat, apalagi yang mengelolanya. Nah, khusus bank sampah milik Bang Faldi sendiri yang Abang kelola saat ini, dari dampak ekonomi seperti apa menumbuhkan ekonominya? Yang pertama, karena memang Kak kalau misalkan bank sampah itu rata-rata Faldi lihat bank sampah itu kan nerima sampah, kemudian dijual pengepul tanpa ada yang ngolahnya. Kalau kita hanya bertahan di sana Kak, otomatis income atau pendapatan yang kita dapat tidak terlalu banyak. Karena 70% untuk nasabah, 30% untuk operasional bank sampah. Anggaplah 1 kilo kertas itu misalkan 3.000. Kalau bisa kita 70% berapa kan Kak? Kalau bisa. Jadi memang bank sampah itu bisa majunya, income-nya dapat, pendapatannya banyak jika sampah yang ditamu oleh masyarakat itu kita ubah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan kita jual kembali. Itu menjadi untungnya banyak. Contoh saja, lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Kami menerima minyak jelantah itu ada yang gratis, ada yang kesadaran sendiri dia tampung dikasih ke kami. Itu 1 liter itu bisa mendapatkan sekitar 20 botol lilin aromaterapi. Dengan minyak jelantah yang gratis. Dapat 20 botol. 1 botol ini 15 sampai 20 ribu. Bisa 1 liter itu bisa mendapatkan pendapatan sekitar 300 ribu Kak. Dari modal yang nol. Dari modal yang nol minyak jelantahnya. Palingan nanti ada bahan-bahan tambahan mungkin tidak seberapa banyak. Nah di sana kalau kita banyak olah sampah plastik ini kan gratis ya Pak Jaka? Gratis. Kita olah menjadi produk seperti kursi, berapa biaya yang dapatkan? Kan di sana, dan di sana itulah mungkin yang lebih banyak bank sampah. Makanya Pak suka sampaikan kepada bank sampah, kita jangan mengharapkan nampung sampah, kemudian kita kumpul, kita jual pengepul. Kalau bisa kita olah sampahnya menjadi produk nilai ekonomis, produk tadi itulah yang hasil keuntungannya, itulah yang jadi nilai ekonomis bagi kita, bank sampah. Malahan pernah kami melakukan pelatihan di Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung Kak. Jadi pelatihan membuat sabun cuci piring dari ekoenzim. Sekarang bank sampahnya di Lubuk Taro itu sudah punya bank mart. Jadi bank sampah Lubuk Taro mart. Jadi mereka menjual sabun cuci piring ekoenzim dan didukung oleh wali negarinya. Jadi wali negarinya mewajibkan masyarakatnya membeli sabun cuci piring ekoenzim dari bank sampah. Itu kan pemerintahnya mendukung, otomatis pergerakan ekonominya juga bergerak. Luar biasa kalau misalkan kita memang mengolah sampah ini menjadi produk ekonomis, pergerakan ekonominya luar biasa.
Jadi memang dibutuhkan untuk disupport juga oleh lingkungan sekitar kita. Betul, betul sekali Kak. Betul. Keren sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang dukungan, tadi kan Bang Faldi bilang karena ini lokasinya di Politeknik Ati Padang, didukung oleh kampus juga. Tapi apakah pemerintah turut mendukung juga gerakan ini? Kebetulan karena kami ini di bawah Kementerian Perindustrian, jadi memang untuk sama pemerintah kota tidak terlalu banyak komunikasi atau tidak banyak interaksi. Tapi berdasarkan teman-teman yang dari bank sampah, yang memang dari bank sampah seperti kelurahan, kecamatan itu memang pemerintah ada dukungannya Kak. Jadi dukungannya sekarang ini sudah ada data bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup itu sudah ada data bank sampah. Data bank sampah itu dalam bentuk peta. Jadi kalau masyarakat Kota Padang bingung mau misalkan Kakak tinggal di daerah apa namanya sih Kak? Daerah Nanggalo. Nanggalo. Kita bisa lihat di aplikasinya dari Dinas Lingkungan itu di Nanggalo ini bank sampah mana aja yang ada di sini. Jadi salah satu bentuk dukungannya itu kemudian dulu pernah wali kota kita sebelumnya pernah mewajibkan ASN itu wajib menjadi nasabah bank sampah. Nah di situ juga bentuk dukungan sehingga bank sampah itu memang bergerak di sana Kak. Jadi banyak nasabah otomatis juga banyak bergerak. Jadi memang bantuan-bantuan dukungan dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang alhamdulillah ada Kak. Oke, baik. Jadi pemerintah pun turut andil ya memberikan data di mana aja bank sampah yang ada di Kota Padang ini sendiri. Kita izin geser ya Bang ya. Betul Kak. Jadi nanti mungkin bisa lebih gampang untuk berkolaborasi. Tapi mungkin harapannya pemerintah Kota Padang sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup juga bisa turut andil ya untuk membuka bank sampah sendiri untuk Kota Padang. Iya betul. Kalau nggak salah sudah ada sih Kak. Sudah ada. Kalau di Dinas Lingkungan Hidup sudah ada bank sampahnya. Kalau nggak salah kali ada program satu kelurahan satu bank sampah. Kalau ada program seperti itu. Ada berarti masyarakatnya juga sudah cukup teredukasi untuk menabung di bank sampah. Betul Kak. Karena memang kalau mengandalkan hanya buang ke TPA ya 10 tahun lagi Kak. Perkiraan proyeksi dari beberapa riset mengatakan bahwa 10 tahun lagi TPA air dingin di Kota Tangah itu akan penuh. Penuh banget sih. Sehari-hari aja ya Bang Faldi kita melihat memang truk sampah itu membawa sampah satu truk dan itu tidak dikelompokkan sampahnya. Jadi ya meskipun kadang sampahnya diangkut, tapi sampahnya di truk itu sampah tidak diuraikan lagi. Jadi memang ini agak PR juga sebenarnya ya. Jadi memang mungkin bisa balik lagi kepada masyarakat, mungkin ada kebijakan tertentu yang ya istilahnya mengiming-imingi masyarakat lah, kalau kamu melakukan ini nanti ada rewardnya seperti ini. Iya betul Kak, betul. Karena kalau nggak gitu agak susah ya. Iya agak susah ya betul. Kalau sekarang udah ada Padang Ranca. Ya Padang Ranca sekarang baru keluar hasilnya kemarin. Yang digagas oleh Pak Amran. Iya Pak Fadli Amran. Jadi kalau nggak salah bank sampah terbaik itu adalah bank sampah Pasir Nantigo di daerah Kota Tangah Tabiang itu Kak. Itu yang bank sampah terbaik. Kemudian ada RT RW yang terbaik. Itu salah satu juga bentuk dukungan dari pemerintah. Jadi itu apresiasi reward untuk bank sampah atau RT RW yang paling bersih di Kota Padang. RT RW yang paling bersih di Kota Padang nih, keren banget, ini harus kita apresiasi. Mungkin nextnya nih dari Bang Faldi sendiri dengan bank sampah yang sudah ada, apakah punya target sendiri ke depannya ataukah mungkin akan berkolaborasi gitu ya dengan bank-bank sampah lain, membuat satu program yang pastinya mungkin berdampak kepada masyarakat Kota Padang secara keseluruhan? Nah, jadi kan memang kalau kami di Bank Sampah Insan Oke ini kan di bawah kampus Kak. Jadi kami fokusnya ke Tridharma perguruan tinggi. Penelitian, pengabdian masyarakat dan pendidikan. Jadi memang tugas kami untuk kedepannya memang kami akan melakukan riset-riset tentang sampah ini bisa jadikan produknya ekonomis. Saat ini kami lagi pengembangan produk yang ke-6 nih Kak. Produknya adalah deterjen cair Lera Ecoenzim. Dari buah lera. Jadi buah lera itu ternyata merupakan surfaktan alami yang punya daya bersih yang tinggi. Jadi kami akan mengkombinasikan buah lera dengan ekoenzim. Nah ini lagi jalan risetnya Kak. Jadi akan menjadi deterjen cair. Nah kemudian hasil-hasil riset yang kami lakukan, variasi dari riset itu yang mana yang bagusnya akan kami edukasi ke masyarakat. Nah kami juga memang sering menjadi narasumber beberapa bank sampah, beberapa daerah untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya memang
produk dari sampah ini bisa menjadi produk ekonomi seperti pengabdian masyarakat. Jadi memang untuk kedepannya kami akan selalu malah kami target itu Kak dalam 1 tahun itu ada produk dari sampah yang bisa kami rilis, riset dari produk sampah yang kami rilis. Jadi setelah kami rilis, kami biasanya kami publish juga di artikel di jurnal Kak. Kalau bisa dilihat itu berapa produk ini sudah publish di artikel ilmiah. Jadi setelah itu kami dapat produknya, kami akan berikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang akan kami lakukan terus Kak. Oke, baik. Jadi bisa dibilang itu cukup terpercaya. Bukan cukup lagi ya, sudah terpercaya karena sudah diuji di laboratorium. Ini kan kadang ada orang yang kayak, sabun cucinya dibikinnya dari bank sampah, takutnya nanti alergi atau sebagainya macamnya. Nah itu Kak, itu yang orang menganggap itu Kak, bahwasanya bank sampah itu kotor Kak. Betul. Padahal kan bank, pegawai bank tahu Kak, pegawai bank pasti kayak gayanya keren kan gitu. Ya itu. Jadi memang kalau bahan sampah dari Bang Faldi ini memang menyertakan ada jurnal-jurnal juga yang bisa kita lihat sendiri, kita baca sendiri. Ini mungkin seperti sabun ini dibikinnya dari apa, ekoenzim mungkin kandungannya seperti apa, apakah membuat alergi tertentu atau tidaknya. Jadi masyarakat yang pengen menggunakan itu bisa teredukasi dengan baik juga. Keren-keren. Apakah Bang Faldi sendiri ini sebagai Ketua Asopsi Kota Padang punya mimpi tersendiri untuk kebersihan Kota Padang dan sampah-sampahnya? Saat ini Fali sudah habis masa jabatannya di Asopsi Kota Padang. Mungkin saat ini bukan Ketua Asopsi Kota Padang, tapi walaupun tidak jadi Ketua Asopsi Kota Padang, tapi insya Allah pasti harapannya untuk Kota Padang kedepannya adalah kalau bisa ada salah satu kita tidak bergantung kepada TPA aja Kak. Sekarang kita harus bergantung misalkan di TPA itu ada pengolahannya. Jadi pengolahannya seperti jadi produk yang bernilai ekonomis, ada TPST. Nah, kita juga sudah dibantu oleh salah satu BUMN di Kota Padang, Semen Padang. Semen Padang itu kebanyakan sampah-sampah yang ada di Kota Padang, bank sampah di Kota Padang itu store sampahnya itu ke Semen Padang, karena Semen Padang sekarang sudah beralih bahan bakarnya dulu bahan bakar fosil yang lama, sekarang jadi sampah jadi bahan bakarnya. Itu luar biasa mendukung sekali terhadap pengolahan sampah di Kota Padang, sehingga nantinya berharap semuanya Kak, seperti BUMN, pemangku masyarakat, pemerintah berkolaborasi sehingga nantinya Kota Padang tidak tergantung lagi ke TPA. Kita tidak lagi buang sampah ke TPA, tapi kita sudah punya, malahan harapannya Kak, kalau misalkan kita lihat di beberapa negara, malahan beberapa negara itu menjadikan sampah menjadikan energi listrik. Kalau bisa kita seperti itu, harapannya seperti itu Kak. Kedepannya pasti harapan-harapan dari penggiat bank sampah, penggiat lingkungan, bahwasanya nanti harapannya misalkan adalah sampah ini memang jadi energi listrik. Salah satunya itu Kak di nelayan pesisir selatan. Jadi ada salah satu komunitas nelayan di pesisir selatan, mereka sudah menjadikan sampah plastik ini menjadi bahan bakar. Bahan bakar dengan metode pirolisis. Jadi sampah plastik ini dilakukan pengolahan dengan metode pirolisis, karena salah satu pengolahan sampah menggunakan termal dengan panas, salah satunya pirolisis tanpa oksigen. Nah, menghasilkan bahan bakar yang mirip dengan bahan bakar solar. Jadi solar dari perahu nelayan diganti dengan menggunakan hasil dari sampah plastik Kak. Jadi sekarang tuh udah mulai gerak sekarang ini Kak untuk pengolahan sampah. Sudah menjadi alternatif tersendiri ya, sampah ya. Betul. Terus kita butuh orang yang lebih banyak lagi untuk mengedukasi seperti itu kepada masyarakat tentunya. Setuju Kak, setuju sekali. Dan masyarakatnya juga harus mau diedukasi begitu ya, dan sana Kempo Sumber ya. Setidaknya mulai dari rumah memang harus memilah sampah dulu. Nanti walau-walam kalau sampai di TPA nanti udah menyatu lagi, setidaknya niatnya sudah ada ya Bang Faldi ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Faldi sudah hadir di podcast Kempo Sumber. Obrolan kali ini cukup insightful dan sana Kempo Sumber ya, tentang sampah, bahwa bukan hanya sesuatu yang dibuang, tetapi juga sesuatu yang punya sisi ekonomis dan juga menjadi energi baru yang bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, jadi juga soal kebiasaan nih Dunsar Kempo Sumber, memang masyarakat itu butuh kepedulian, kolaborasi, dan bagaimana kita bisa menjaga kebersihan kota ini untuk jangka panjang. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Faldi sudah berbagi cerita di podcast Kempo Sumber TV pada hari ini. Semoga gerakan-gerakan baik seperti ini itu makin banyak tumbuh di Kota Padang, dan makin banyak masyarakat yang sadar kalau perubahan besarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar lingkungan kita.
Oke, baik, Rani pamit, Bang Faldi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.